Shalom jemaat dan adik-adik semua. Mari kita Silakan bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah gabungan Parents Day pada hari ini. Semuanya terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Turun kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai keluarga sekalian. Sungguh kita bersyukur karena hari ini kita dapat memperingati Hari Parents Day atau Hari Keluarga. Karena itu nuansa ibadah kita hari ini agak sedikit berbeda. Ada panggung boneka dan juga anak-anak sekolah minggu mengikuti ibadah secara online di rumah. Sungguh indah jika kita bisa berkumpul bersama-sama keluarga kita dan bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Mari kita mau mengangkatkan pujian, kita mau menyapa Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa,
Bapa kami yang di kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur, sungguh kami berterima kasih ya Tuhan atas anugerah yang boleh Engkau berikan kepada kami. Bapa, biarlah Engkau yang memberkati setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau juga yang memberkati setiap kami yang melayani ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat IPE silakan duduk. Loh Sebelah, kita bersyukur ya kalau Tuhan menciptakan bumi ini. Betul sekali loh Sumeme. Dengan firman-Nya yang ajaib Allah menciptakan dunia ini. Karena itu tidak salah alam semesta memuji-muji nama Tuhan. Yuk mari jemaat dan adik-adik sekalian, kita mau bersama bertepuk tangan, kita mau memuji Tuhan, kita mau mengangkatkan pujian semesta bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Nya. Cakrawala memasyurkan karya tangan-Nya. Mari kita sama-sama kita nyanyikan dengan firman-Nya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya, puji agunkan nama-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Berkicauan menyambut sang surya. Bermekaran alam riang-riang memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya, puji agunkan nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya, puji agunkan nama-Nya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Jemaat dipersilakan duduk. Kalau ada kanan, pasti ada kiri. Kalau ada atas, pasti ada bawah. Sama kayak persahabatan antara Bandi dan Dela. Orang-orang lingkungan rumah, tetangga, ketua RT, pos kamling, semuanya tahu siapa dua bocil ini. Mereka terkenal banget, sampai ada sebutan khusus untuk mereka. Tapi nggak akan saya kasih tahu dulu ya sekarang jemaat. Sabar, sabar. Oke, kembali kita ke cerita ya. Silakan Bandi dan Dela masuk. Cepet. Wah, hari ini aku seneng banget kalau Ngapa kau nih Cak seneng nian? kau lihat dulu ini. Ini salah, 1000 dulu. Kan itulah. Kantong aku ini. Nah, ini ya. Wis, bagilah kau nih. Berhentilah, aku nak nyawer biduan dulu aku sini nih. Ay payah kau nih, emang kau dapet duit dari mana? Kau ini kepo, agak cepu pula kau nih aku kasih tahu kau. Tidak, sebelah kasih tahu dapet dari mana Ya, kau? Nane. Pas mama aku tidur ngorok-ngorok, ini tuh Nane. Umbek dari kantongnya. Mantap.
Lai, ngapo lah boneka ini ganggu aku terus, kau jingok ini terus. Apa kamu ini dendam apa sama aku, Jo? Sudahlah urus urusan kamu Iyo dewek. kalian ini apa nih yo? Itulah. Kami dengar apa yang kamu bisikin ke Dela. Uang yang kamu punya itu uang haram kan? Haram. Haram-haram semua duit itu tuh halal. Semua uang tuh pasti nganggap duit tuh halal galo. Kau begalak pula, kau ini nak kenapa nana? Sawer nak kau. Uang halal dari mana? Tapi uangnya kamu dapat dari cara yang nggak halal. Lah kan Bandi cuma nemu di kantong mamanya, terus diambil jadi punya dia. Kan nggak salah kalau punya mama dewek. Itu salah Dela. Itu nggak benar. Itu sama aja mencuri. Dan mencuri itu DOSA, dosa tahu. Kau itu dengar dulu, daripada duit itu dipakai mama aku buat arisan, buat wakio, buat judi, mendingan ku ambil ini buat aku. Nah kau, buat aku jadilah cuma top up diamond, beli ini aku deh. Ay saweran biduan pe jadilah ini. Kau nak apa? Ah, dah pergi bela kita nyawer begitu. Ya ampun, Bandi kok begitu ya? Biarin, ntar dia kena batunya. Matilda, nggak boleh gitu. Kita nggak boleh sumpahin orang begitu. Tapi ngomong-ngomong, aku jadi teringat dengan satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Disebutkan bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah loh. Bapak Ibu, Saudara sekalian, setiap kita telah jatuh dalam dosa. Mungkin ketika kita melihat apa yang dilakukan Bandi adalah sebuah kejahatan, sesungguhnya hal itu juga berarti kejahatan di mata Tuhan, karena tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Ayat bimbingan pengakuan dosa terambil dari Yesaya 59 ayat 12 sampai 13. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati, dan melahirkannya dalam kata-kata. Jika kita jujur di hadapan Tuhan, maka sesungguhnya setiap kita pun telah berbuat dosa dan melanggar hukum Allah ketika kita menyakiti hati keluarga kita, suami, istri, anak, papa mama kita lewat tutur kata kita ataupun tindakan kita. Mari kita mau sama-sama mengakui dosa kita dan memohon pengampunan-Nya. Selidiki aku ya Tuhan, dan lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
Si Madi persilakan bangkit berdiri. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. musik dengan pelan mengalun mengiring kita saat ini. Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan dan kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Mari kita merenungkan kehidupan kita selama 1 minggu ini. Selama 1 minggu mungkin ada perbuatan dan sikap kehidupan kita yang jauh daripada Tuhan. Kita berbuat yang tidak benar, kita melakukan dosa. Bahkan di dalam keluarga kita, di rumah kita, mungkin kita tidak berlaku sebagai seorang suami yang baik. Kita tidak menjadi seorang istri yang baik, tidak menjadi anak-anak yang baik. Mungkin seringkali kita memakai mulut kita untuk menghina, merendahkan, mencaci maki orang di sekitar kami, bahkan keluarga kami. Atau mungkin dengan hati kita tidak memuliakan, bahkan merancangkan hal-hal yang buruk. Kita mungkin menjadi pribadi yang begitu egois dan tidak mempedulikan orang di sekitar kita. Mari saat ini kita mengambil momen secara pribadi dan kita mengaku seluruh dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan kita. Ya Tuhan, Engkau yang tahu dan lihat kedalaman hati kami. Tuhan yang juga tahu apa yang kami lakukan selama 1 minggu ini. Tuhan tahu sikap hidup dan sikap hati kami. Sebab kami sadar Engkau adalah Allah yang melihat jauh ke dalam hati dan pikiran kami. Maka dari itu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama mengaku dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Kami memohon pengampunan Tuhan agar ibadah, pujian, doa yang kami naikkan saat ini boleh menjadi satu ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Ya Tuhan, sesungguhnya kami adalah manusia yang lemah dan terbatas. Secara khusus kami di dalam keluarga kami. Baik kami sebagai suami yang kadangkala semena-mena terhadap anggota keluarga, istri kami, anak-anak kami. Atau bahkan kami sebagai seorang istri yang kadangkala tidak melayani, bahkan tidak menghormati anak-anak, bahkan suami. Begitu juga anak-anak yang mungkin seringkali menentang apa yang dikatakan oleh orang tua. Ya Tuhan, maka dari itu kami memohon pengampunan dari Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh menyucikan hati dan pikiran kami, kehidupan kami. Agar kehidupan kami juga boleh menjadi satu persembahan yang hidup, yang kami persembahkan kepada Tuhan. Dan biarlah pengakuan dosa yang kami lakukan saat ini bukan hanya menjadi satu pengakuan dosa yang rutin kami lakukan setiap minggu, tetapi kami juga boleh tersadar bahwa anugerah Tuhan begitu luar biasa membasuh kehidupan kami dan memberikan jaminan keselamatan bagi kami.
Biarlah ketika kami sadar akan keselamatan itu, sadar akan anugerah Tuhan itu, kami pun boleh terus mendorong hidup kami, menjaga kebenaran firman Tuhan dan berlaku kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang menebus kami yang berdosa. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia yang dianugerahkannya bagi kita. Secara khusus pengampunan yang Dia berikan bagi engkau dan saya, juga yang telah menebus keluarga kita. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita menaikkan sebuah pujian yang berkata, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Mari renungkan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Selamatkanku, Haleluya. kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya, Ku takkan lupa. ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia tebus kita. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Katakan, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi kita ulangi pujian ini. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya kepada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Renungkan betapa dalam kasih-Nya bagi setiap kita. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Katakan sekali lagi, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Katakan, besar kasih Allah pada kita. 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 Saudara sekalian, bagi kita yang telah ditebus oleh Tuhan dan darah-Nya yang begitu mahal, mari dengarkanlah petunjuk hidup baru di dalam 1 Samuel 12 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata bagi kita, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Mari saudara sekalian, bagi kita yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan kita akan membacakan hukum kasih yang tertulis di dalam Alkitab yang berkata demikian. Kasihilah
Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saat sore hari, seperti biasa, Hori dan Matilda lagi asyik main. Tiba-tiba datanglah Bandi dan Della. Sebentar, pantun dulu ya. Sore-sore makan bubur, ditambah dengan es teh manis. Kok kayak ada yang berniat kabur? Loh, kok sambil menangis? Yuk adik-adik, papa mama sekalian, kita cekidot nih kenapa mereka. Bandi sama Della lagi kenapa ya? Kenapa ya? Coba kita tanya ya. Bandi, Della, kalian kenapa? Kok Della nangis? Nah, Bandi biasa ganggu anak Pak RT. Lah kau yang salah, yang jadi otaknya kau nyorak diam itu. Mana Masih deh joget bohong TikTok. be kau nih. Kau nak ngolai aku pula kau. Gara-gara kau lah Pak RT datang ke rumah terus marahin mama. Emang aku peduli? Tidak peduli mama kau Ya marah. tapi kan aku yang dihukum. Emang aku peduli? Tidak peduli kau siapa nyong aku. Wah, kalian ini. Jadi apakah kalian sudah minta maaf kepada anak PRT? Ini ogah. Berhentilah minta maaf sama Pak RT tua bang kau itu. Ih, kalian ini kok kerjanya buat orang marah dan nangis sih? Pantes saja. Banyak orang sebut kalian ini dua bandel. Bukan hanya singkatan nama kalian, Bandi dan Della. Tapi memang kalian ini bandel nian. Inilah contoh uang sok suci ini nih. Kau baik makan gorengan limong aku dua, wah dah. Iya kan nih apa dia ikut-ikut campur pula sosokan nasihati tidak butuh tahu dak. Ya Nah. elah, kenapa jadi berantem sih? Nah, laju nih yang budak-budak ini. Kenapa sih pada berantem? Diamlah Om Narator. Selesai ngocehnya. Pergilah kau. Om Narator, Yaudah. diem-diem aja. Iya Om ini. Emang gilonan kamu nih, sudahlah ring kaminian. Della, Bandi, kalian harus minta maaf juga ke mama kalian. Ah sudahlah Ori diamlah waktu kami tidak bakal balik biarlah mama marahi kami. Gak Cakep. boleh loh begitu. Kasihan mama kita yang sudah sayang dengan kita. Mama kita, emang kita nih saudara apa emangnya? Emang mama kau siapa mama kau? Ya apa dia Kan kau mama nih? aku. Di, Mama aku. kok gitu. Mama, Kalian harus patuh dan taat sama orang tua. Gak boleh bandel. Harus hormat tahu. Ini Oke, nah, hormat, Mak. nah. Mak, hormat, Mak. Nah, kau hormat juga apa? Gil hormat kan kau nih emang. Susah ya ngomong sama dua bandel ini. Kau yang susah, bukan kami. Oi, apa dia nih? Ngapo ribut-ribut? Hah? Kau lagi bener tadi, nak, Pak. Nah, iya, halo. Ngapo? Ah, Percaya ngolain. Karena mereka dihukum sama papa. oh, Udah buat anak PRT itu nangis. Terus nah, mereka nggak mau minta maaf. soal Pak RT, soal duit, soal nak bertengkar pulau, mak mano aman kita jingok tayangan ada viral nih. Kalah ada? Nah, jingok kita tayangan ini, daripada nak bertengkar kamu di mano-mano, nak duit lah kemana tadi? Oh, masih ada, ayo. Nak Balik. nyawer biduan, nak sebelah Balik. sana tangan. Nah, tayanganlah dulu. Nah.
cerita melanjutkan tadi tayangan ini tentang hukum kelima. Mau lanjut enggak? Lanjut ya. Semua yang di rumah kita ceritanya kita lanjutkan dengan firman Tuhan. Amin. Ya. Baik. Kita berdoa dulu. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Ada waktu di mana kami diingatkan dengan firman Allah untuk menghormati orang tua karena ada berkat yang luar biasa. Terima kasih, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menikmati satu acara hari ini, Parents Day, Hari Orang Tua, menghormati orang tua. Tentu setiap hari kita menghormati orang tua, tapi hari ini khususkan kita dimotivasi, diingatkan kembali untuk melihat berkat Allah yang luar biasa dari menghormati orang tua. Diangkat dari Efesus pasal yang ke-6. Saya ingin kita menikmati firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-6. Ayatnya yang pertama dengan sampai yang ketiga, saya akan membacakan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Efesus pasal 6, ayat 1 dan sampai 3. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari dua janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Wow, enak sekali ya. Ini janji yang luar biasa. Hormati orang tuamu supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Tema kita hari ini adalah berkat di balik menghormati orang tua. Ya. Tapi dari tema ini kita melihat dulu dua fakta kontroversial. Orang tua selalu pengen dihormati, benar? Semakin dia tua, semakin pengen dilihat, pengen diperhatikan, pengen diurut-urut. Pengen dia apa lagi? Pengen diunjuk duit. Itu orang tua semakin pengen diperhatikan anak-anaknya. Tapi anak semakin mendewasa, semakin menikah, semakin merasa orang tua itu jadi beban. Semakin tidak butuh orang tua, benar ya? Yang muda-muda mulai dewasa mulai nggak butuh orang tua. Handphone dia butuh, duit dia butuh tetap. Semakin tidak butuh orang tua. Bahkan baginya, apalagi pasangan-pasangan muda, baginya orang tua sudah mulai semakin jadi beban. Apalagi mertua. Maka dua kekuatan inilah yang menjadi konflik sepanjang sejarah. Maka Alkitab mencatat, Tuhan tahu ada potensi anak untuk tidak menghormati orang tua. Maka dalam buku kelima, dalam tulisan para penulis yaitu Musa dikatakan, dalam hukum kelima, dalam kitab Keluaran dikatakan, hormatilah orang tuamu. Ini luar biasa hukum Taurat yang kelima. Kemudian diulang lagi oleh Paulus dalam Efesus pasal 6 dikatakan hormati orang tuamu. Ini perintah yang sangat amat penting. Lantas apa berkat yang mau kita peroleh? Apa berkat yang kita peroleh dari janji ini? Karena setiap janji ada berkat di baliknya. Dan berkat itu mau ditetapkan untuk dipilih. Mana yang mau kau pilih hari ini? Bandi, saya mau tanya sama kamu. Kalau ditanya, tadi saya juga, pilih mana? Silver Queen atau saham BCA 2%? Saham BCA. Lolo aman kau memilih ini ya deh. Budak kecil yang memilih ini. Saham BCA 2% bisa membeli pabrik coklat. Benar tak? Kau memilih yang tepat, Bandi. Kau memilih yang tepat. Kau memilih masa depan. Kau memilih karena saham 2%. Berapa BCA sekarang berapa ya? Berapa triliun ya? Kalau 2% saja itu kilometer 3,5 ini pacak kau beli dewek. Ya.
Maka saudara tahu engkau bisa memilih. Tapi acap kali manusia tidak bisa memilih berkat yang harus dia peroleh dalam kehidupannya. Maka hari ini tetapkan pilihanmu. Maka dikatakan di sini, apabila engkau menghormati orang tuamu, maka ada berkat yang akan kau peroleh. Yang pertama dikatakan pada ayat yang pertama dikatakan begini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah. Ini perintah yang penting. Saya mau katakan, kalau Pangdam, kalau polisi atau Kapolda atau Pangdam di sini memerintahkan untuk kita tinggal di rumah, tinggal nggak? Tinggal. Itu artinya kalau kita tinggal di rumah, itu artinya apa? Kita taat dan berkenan kepada Kapolda, benar? Maka salah satu berkat yang pertama ketika kita menghormati orang tua adalah kita berkenan kepada Allah. Yang paling utama dalam perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan adalah berkenan kepada Allah. Maka kalau kita menghormati perintah atau menghormati orang tua, sesungguhnya bukan hanya orang tua yang disenangkan, tapi ini menyenangkan hati Tuhan yang memberikan perintah itu. Ini luar biasa. Jadi jangan perhatikan kalau hanya menghormati orang tua, hanya menyenangkan orang tua. Enggak. Ada berkat di baliknya yang luar biasa. Engkau berkenan kepada Tuhan. Tidak mudah berkenan kepada Tuhan, saudara. Dalam banyak agama-agama untuk mencari perkenanan kepada Tuhannya, itu banyak yang dilakukan. Tapi Alkitab berkata, engkau berkenan kepada Tuhan. Maka kalau engkau tidak menghormati orang tua, maka yang kau berdosa bukan hanya pada orang tua itu, tapi kepada Tuhan yang memberi perintah. Amin. Saya tadi juga bercerita, pada saya menikah tahun 98, bulan Desember. Tahun 99, tahun 97 saya sudah studi, sampai tahun 99 saya ada studi di Malang. Waktu itu pasangan muda kami sangat hidup, sangat sederhana. Kalau ada di bawah sederhana itu masih disitulah posisinya. Sekarang hidup saya ya tetap sederhana, begitu ya. Jadi saya studi di Malang itu biasanya saya selalu naik bis. Naik bis dari sini ke Malang sana 2 hari 2 malam demi studi. Waktu itu kami studi diajar oleh seorang dokter lulusan Amerika, baru pulang dari Amerika. Dan dia mengajar kepada kami tentang ulasan tentang hukum Taurat. Dan salah satu ulasannya itu adalah tentang hukum kelima, menghormati orang tua. Begitulah ulasan ini pelajaran selama 1 minggu. Dan di akhir pelajaran itu dia katakan begini, kamu yang masih punya orang tua, sekarang lakukan. Kalau kau mau menulis surat, tulislah surat pada orang tuamu. Kalau kau tidak punya uang, maka tulis surat. Kalau kau punya uang, kirimlah uang pada orang tuamu. Dan waktu itu papa saya sedang sakit. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan berilah aku uang supaya aku mengirimkan. Dan anehnya, studi di Malang, nggak ada yang saya kenal. Tiba-tiba ada seseorang yang kasih saya uang di tempat itu. Saya sampai terkejut, abang terheran-heran. Saya langsung komitmen, sampai saya di Tanjung Enim, saya akan kirimkan kepada papa saya. Saya pulang naik bis, saya sampai di rumah saudara. Rumah kami sepi, kemudian mahasiswa membisikkan, Pak, ibu lagi di rumah sakit. Saya tanya langsung berdebar jantung saya, kenapa? Ibu sakit karena waktu itu hamil muda. Drop, kandungannya lemah dan ibu harus dirawat. Saya sedih sekali. Bukan soal sakitnya, tapi siapa yang mau bayar? Waktu itu nggak ada asuransi, saudara, nggak ada BPJS. Aduh, saya ke rumah sakit. Ini jujur ya, ini jujur sekali. Saya ke rumah sakit, saya bilang gini, Ma, kita balik aja ya. Hati bersambut hati. Dia juga tahu saya tahu dia, kami tahu berapa. Terus dia katakan, iya Pak, kita balik aja. Saya katakan, saya lebih bagus merawat kau di rumah sakit daripada dokter di sini. Saya balik, saya pakailah uang berkat tadi untuk membayar rumah sakit. Oke, sampai di situ bagus kan? Saya pakai berkat itu. Beberapa hari berikutnya, papa saya meninggal dunia. Saya terdiam. Saya menangis sekali.
Saya pulang ke Sumatera Utara dengan naik bis. Dan tidak ada penyesalan yang lebih besar daripada sepanjang hidup saya. Kalau saya kasih Tuhan berkat itu, kalau saya kirim berkat itu, mungkin sudah menyenangkan hatinya di akhir hidupnya. Saya minta ampun pada Tuhan. Meskipun alasan saya begitu tepat sekali secara manusia. Saya pakai itu untuk membiayai istri saya. Tapi saya minta ampun pada Tuhan yang memberi perintah, hormati orang tuamu, senangkan dia. Saya tidak bisa berkata di bis itu saya pakai kacamata hitam, saya menghadap ke cermin karena saya malu lihat orang-orang apa, wong ini nangis terus. Saya nangis terus. Bukan soal meninggal, tapi apa yang mau saya kembalikan untuk membayar penyesalan itu? Never, tidak akan pernah. Hari ini dikatakan hormati orang tuamu karena itu perintah. Maka kalau engkau menghormati bukan soal hanya kepada orang tua, tapi engkau berkenan kepada Allah, berkenan kepada yang memberi perintah itu. Kalau kau tidak menghormati orang tuamu, maka engkau melanggar perintah Tuhan. Engkau bukan hanya datang pada orang tua, tetapi engkau mengecewakan hati Tuhan yang menyayangi orang tua itu. Amin. Itu berkat, berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara perhatikan di sini. Dikatakan begini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah sebuah perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia. Ini tidak dicatat dalam Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 12. Paulus menambahkan kata berbahagia itu. Saudara tahu bahwa kata berbahagia ini, janji ini selalu ada hubungannya dengan Kanaan. Janji dalam perjanjian lama selalu ada hubungannya dengan tanah perjanjian. Di tanah Kanaan itu engkau akan memiliki hidup yang baru, berbeda dengan budak, berbeda dengan pada waktu engkau di padang gurun. Di tanah Kanaan itu engkau akan menikmati tanah yang baru, tanah yang subur, dan itu membuat engkau memiliki hidup dan pola hidup yang baru. Oke, saya cerita dulu. Beberapa waktu yang lalu ada tulisan, ada satu bapak. Bapak ini seorang doktor di universitas yang bagus sekali, dan dia dibesarkan dalam keluarga modern, dan dia bercita-cita selalu menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Dan 3 anaknya akhirnya sekolah di luar negeri. Dan dia akhirnya menulis buku panduan bagaimana cara menyekolahkan anak ke luar negeri. Dan dia dipanggil seminar kemana-mana, bagaimana caranya, menabungnya bagaimana, mencari universitasnya bagaimana, memilihnya bagaimana, dan akhirnya anak-anaknya sekolah di luar negeri, oke? Kemudian setelah anak-anaknya sekolah di luar negeri dan bekerja di luar negeri, tiba-tiba istrinya sakit dan masuk ICU. Akhirnya dia WA lah anak-anaknya. Nak, mami sedang di ICU. Mami rindu lihat kalian. Anak yang pertama kata begini, Pi, perusahaan kami sedang mengalami masalah. Tidak mungkin saya pulang, Pi. Mohon papi pengertian ya. Doaku yang terbaik untuk mami. Oke. Di WA kepada anak yang kedua yang masih luar negeri. Nak, mami di ICU nak. Mami rindu lihat kamu. Anaknya katakan, Pi, saya sedang promosi jabatan, Pi, di perusahaan yang baru. Kalau saya tinggalkan, maka saya tidak akan dapat promosi di jabatan ini, Pi. Please. Papinya katakan, iya, selamat ya nak. Anak yang ketiga dikatakan, nak, mami kritis di ICU, mami rindu dengan kamu. Anaknya katakan, Pi, saya sedang ujian. Ini ujian terakhir. Kalau saya pulang maka saya tidak ujian, saya tidak lulus. Setelah istrinya kritis dan istrinya meninggal dunia, mulai sakit sampai meninggal, anak-anaknya tidak melihat. Dan dia permintaan maafnya adalah dia menarik semua buku-buku yang dia tulis dan dia minta maaf kepada orang tentang kebanggaan menyekolahkan anak di luar negeri.
Saya tidak bermaksud anak yang sekolah di luar negeri, tidak. No, saya tidak. Tapi hari ini kita mau belajar melihat berkat bagaimana menghormati orang tua. Acap kali anak-anak kita, acap kali siapapun, saya juga sudah punya anak sudah mulai dewasa. Acap kali tidak gampang untuk menanamkan bagaimana memberikan respek pada orang tua. Anak-anak ketika mulai dewasa, saya merasa saya tidak butuh orang tua. Saya butuh uangnya. Dan saya sudah cukup. Maka dikatakan salah satu berkat untuk menghormati orang tua, engkau akan bahagia. Engkau akan bahagia. Apa sih yang dicari orang? Orang bangun rumah itu untuk apa sebenarnya? Untuk bahagia kan? Kita menyekolahkan anak supaya apa? Bahagia. Tak ada, meskipun kadang-kadang ya, kalau di Facebook tulis begini, bahagia itu sederhana guys. Makan bakso berdua di pinggir jalan sama dengan Yayang. Pret. Biasa bae. Bahagia itu sederhana. Perjalanan Tanjung Enim Palembang singgah di Prabu Muli. Makan duren anget-anget. Ati. Boleh-boleh aja senang. Tapi itu sementara. Tapi kata berbahagia di sini. Ini adalah ketika engkau sampai di Kanaan. Ketika engkau sampai di Kanaan dikatakan engkau akan berbahagia. Suatu kualitas kehidupan yang berbeda. Halo? Ini hidup yang berkualitas. Ini bukan soal pencapaian. Manusia bisa mencapai banyak hal. Dia telah mencapai dengan tabungan deposito sekitar 15M, 20M. Dia jabatan A, B, dan C. Tapi kemudian juga pencapaian yang lain. Tapi tidak pernah ada perkataan bahwa semua pencapaian itu simultan dengan kebahagiaan. Enggak. Janji Allah katakan, apabila engkau belajar menghormati orang tuamu, engkau akan berbahagia. Mungkin kita berkata dari mana datangnya? Bagaimana sambungannya? Aku menghormati orang tua tapi aku miskin. Aku menghormati orang tua tapi aku gak punya apa-apa. Menghormati bahagia itu ternyata adalah anugerah. Siapa bilang miskin tidak boleh bahagia? Dan siapa yang bilang kalau sudah kaya jamin 100% bahagia? Enggak. Ya, enggak. Katakanlah kita semua di sini semua adalah orang kaya. Ya, siapa bilang? Siapa bilang itu menjadi sesuatu yang simultan dan otomatis? Tidak. Kebahagiaan bukanlah secara otomatis dalam dunia ini. Maka dikatakan di sini, apabila engkau bahagia. Kalau dalam Keluaran pasal 12 itu dikatakan, engkau akan panjang umurmu. Di tanah yang dijanjikan itu. Tanah yang dijanjikan bagi umat Allah itu adalah namanya tanah Kanaan. Oke. Bapak, sebagian kita di sini sudah ada yang ke tanah Kanaan. Memang tanah Kanaan itu agak berbeda strukturnya dengan tanah-tanah di sekitar, di pinggir-pinggirnya. Di Yordania, di Mesir, di mana. Itu tanah Kanaan, kalau kita katakan tanah Kanaan itu sekitar, Palestina, ada di sana tersedia danaunya, Galilea, dan itu adalah tempat yang subur. Itu memang keadaannya sangat berbeda dengan Mesir, dengan Yordania, dan beberapa tempat. Di tanah Kanaan ini ada juga gunung. Ini ada Bukit Sion, ada Gunung Bukit Hermon. Bukit Hermon ini nanti dijelaskan ya. Nanti kalau suatu kelak 5 tahun atau berapa tahun, kalau udah anak-anak muda udah banyak duit boleh pergi ke sana ya. Nah, itu ada salju yang selalu ada itu, katakanlah mulai bulan Desember atau November akhir, Desember, Januari, Februari, Maret, itu kemudian airnya turun ke Bukit Sion dan itu semuanya menjadi subur sekali. Berbeda sekali dengan tanah di Mesir. Maka dikatakan apabila engkau menghormati orang tuamu, engkau akan hidup di tanah Kanaan. Engkau akan berbeda situasimu, kenyataan hidupmu, realita hidupmu. Engkau akan diberi kesempatan menikmati berkat itu. Maka kata berbahagia di sini adalah corak hidup yang berbeda. Gaya hidup yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Saudara, ada keluarga-keluarga yang tidak menghormati orang tua. Yang hari-harinya
hari-harinya berantem melulu. Anak berantem dengan orang tua berantem dengan anak. Aduh, baik masalah. Heran nian, aduh baik masalah. Kemarin ada orang cerai, ditanya, masalahnya apa sih sebenarnya? Ini rumah tangga dulu ya, karena tidak menjadi teladan. Apa masalahnya sebenarnya? Ini Pak, masalah sebenarnya ini pertama ini dari sambel. Mana cerita sambel nih? Sambel nih ngomong, sambel kau ini, tidak lemak, tidak cak sambel mama aku. Bininya marah. Kalau cak itu bawa mak kau ke sini. Makan sambelnya mak kau. Kalau tidak pulanglah kau ke tempat mak kau, makan sambel dia tiap hari. Ngapa kau menghina mak aku? Jangan sembarang-sembarang, tamparnya tempelengnya bininya. Tempeleng KDRT laju cerai. Gara-gara sambel. Anak-anaknya melihat, kemudian anak-anak merasa terluka. Halo, ada banyak anak-anak tidak menghormati orang tua karena tidak pernah mendapat keteladanan dalam rumah tangga. Mereka memang diberi uang, mereka disekolahkan, mereka sampai ke luar negeri. Tapi mereka tidak pernah mendapatkan isi hatinya. Mereka tidak mendapat kebutuhan emosionalnya. Mereka tidak mendapat kebutuhan kasihnya. Maka waktu mereka pergi, say goodbye mama. Plembang, tinggallah kau. Aku nak merantau ke Batam. Mak kau biarlah tinggal. Selamat tinggal mama. Kau tidak balik apa nak Imlek ini mah capek nak balik. Apa guna nak balik ke rumah di rumah betengkar terus? Lemak aku di Batam. Ke Singapura. Woi Bella, kau dak jingo apa kami papa mama kau ni nah Bella. Ida oi mah cowok aku lebih berguna daripada papa mama. Ada kehidupan yang tidak berkualitas, maka dikatakan janji menghormati orang tua itu, engkau akan diberikan hidup yang berbeda, engkau berkat yang berbeda, ada kualitas yang berbeda. Dan yang ketiga dikatakan panjang umur. Panjang umur, Bapak Ibu sering sekali orang memang panjang umur. Setiap ulang tahun panjang umurnya. Panjang umur itu harus disertai dengan sorry ya, tidak mencela orang sakit. Panjang umur itu disertai dengan sehat dan menikmati berkat Tuhan. Kok galak dah ya? Panjang umur sampai 90 tahun tapi nak di tempat tidur terus. Tempat tidur terus, kegiatan di tempat tidur lah, sakit lah, stroke 5 kali, asam urat lah 23, gula lah 700, kolesterol 600, kaki lah lumpuh, umur panjang nian. Laju kalau orang datang, woi nak, nek kau nih kepanjangan umur kau nih. Ngapa kau tidak balik-balik ke rumah Tuhan? Kalau Tuhan manggil kau, dengarkan. Ngapa kau panjang umur? Itulah aman Tuhan memanggil selama ini. Kau peka-pekakan. Nah gila kau. Tuhanlah memanggil. Kau baliklah. Aku tutup telinga, nah kau lolo pula. Bukan soal panjang umur, benar tak? Tapi supaya kau berbahagia dan panjang umur. Keluaran katakan engkau tinggal di negeri di Kanaan. Panjang umur artinya engkau diberi kesempatan menikmati berkat Tuhan yang berbeda. Dengan di Mesir, dengan di padang gurun. Itu bukan soal panjang umurnya. Aku beda galak soal panjang. Sampai 89 tahun. Wah nak ngapo? Kawan-kawan tak kate. Cucu tak peduli. Benar tak? Masih ada tak cucu sekarang? Poponya, kongkongnya umur 85 tahun, masih diajak cerita, ada tak? Kate. Cucu main game, kalau dipanggil, Bella, oi kate popo ni nak ribut aja kau. Aku tersinggung. Baru nak minta minum, tadi minta minum, nanti kaget kau kencing. Payah pula, ndak usah minum. Nah gila kau, cucong nih gila nih. Kau minta minum, lah dia ngomongin, nak kencing. Kayak kencing payah, tidak usah minum, po. Nah tersiksa po mancak itu. Untuk apa hidup mancak itu? Ya balik baik ke surga. Kawan ndak kate, apa anak tidak peduli. Firman Tuhan katakan, supaya engkau panjang umurmu, tapi hidup
hidupmu berkualitas, menikmati berkat Tuhan. Amin. Amin. Menikmati berkat Tuhan. Ya, menikmati berkat Tuhan supaya engkau bahagia. Supaya engkau sampai pada kepencapaian cita-cita di dunia ini. Saudara tahu apa yang dicita-citakan dunia ini adalah berbahagia. Berbahagia. Acap kali kita tidak berbahagia. Maka kalau ditanya semua di sini, apa kau berbahagia? Mungkin jawab kita, memang duit lado lah mukse, tapi nah anak aku nih bandal siko nih nah, bikin aku pusing nian. Diunjuk duit, tidak pernah cukup mukse. Jadi nak kurang tulah. Yang siko ditanya, ibu kau berbahagia dak? Mukse bahagia mak mano? Jingok laki aku cak ini mana ada kata bahagia dalam rumah tangga aku. Laki cak ini, aman dia ini tidak mabok, tidak benar hidupnya. Aman dia ini tidak main judi, tidak benar hidupnya. Aman dia ini tidak nampar bini, tidak benar hidupnya. Karena dia ini kalau sehat nampar bini, maka aku doa ke dia sakit. Maka dikatakan apabila engkau belajar sebab anak muda di sini, engkau melihat pilihanmu. Jangan kau hanya memilih saham 2% ini. Maka ini seperti seolah-olah panggilan dan pilihan. Apabila engkau menghormati orang tuamu, maka engkau menemukan keadaan yang kelak berbeda dengan hidup yang lain. Engkau berbeda, engkau tidak seperti di padang gurun, engkau tidak seperti di Mesir, engkau tidak seperti di tempat lain. Tapi engkau ada di tanah perjanjian, di tanah yang engkau hidupnya memiliki kualitas diberkati. Amin. Anak-anak muda, mau hidupmu diberkati? Belajar menghormati orang tua. Belajar menghormati orang tua. Belajar katakan kepada mamamu. Belajar katakan mungkin kau masih muda. Mungkin coba sesekali. Kami orang tua ini lemak nian cobalah ya. Kalau anak kita anak muda ya, wong tua ya. Coba kau ungkap keperasaan kau di sini. Kalau pas wong tua cak ini ya, kau datang pas tidur, ma, galak dah diurut-urut. Ayah aku udah tahu maksud kau. Idak ma. Kau nak minta pulsa kan? Idak nian ma. Sudahlah, kau itu nak minta izin nginap di tempat uang kan? Idak ma. Jadi kenapa kau minta nak ngurut-ngurut kakiku? Idak ma. Garo-garo hari ini Parents Day. Aku nak menyenangkan mama. Mama kau. Belum kau minta pulsa lah langsung diunjuk. Papa kau ngomong pa, aku ngurut papa ya. Papanya Risi, ngapu nih cak wong gilo nih. Ngapu dia nak ngurut aku? Kalau ada sesuatu apa tadi? Ngapu kau nak ngurut papa? Ida pa, aku nak mengasihi papa. Bukan karena minta duit, ida nian pa. Setelah ngurut ini unjuk papa duit, dah apa-apa. Hidup berkualitas. Maka menghormati orang tua itu adalah melakukan sesuatu yang menyenangkan orang tua. Itu loh menghormati. Bukan menghormati siapa. Atau kayak Halilintar. Siap. Tidak, bukan itu. Tapi belajar engkau melakukan apa yang menyenangkan hati orang tua. Coba saya survei sedikit-sedikit ya. Survei sedikit-sedikit. Ini Bella ini karena dia kecil masih aku tinggalkan. Bella, menurut kau apa yang menyenangkan hati papa mamamu? Nurut baik. Oke, nurut katanya. Dengar ya, ada enggak papa kau di sini? Tidak kate. Sekali-sekali panggil papa kau. Jangan. Papa kau masih ada di sini. Tidak kate. Menurut kau apa yang menyenangkan papa mamamu? Nurut. Ini menurut kau apa yang menyenangkan papa mamamu? Nurut. Bukan hanya nurut. Nurut itu standar. Nurut itu standar. Tetapi orang yang menghormati orang tua adalah more than, lebih daripada nurut, melakukan sesuatu. Begini, jadi dalam hukum agama yang lain katakan begini. Kalau kau tidak mau dicubit, jangan cubit. Benar? Itu agama yang lain. Kalau kau tidak mau dicubit,
Jangan cubit orang lain. Tapi dalam kekristenan, apa yang ingin dilakukan orang padamu, lakukan itu. Kau mau nggak disenangkan? Senangkan papa mamamu. Kau mau nggak dihargai? Hargai papa mamamu. Hargai orang tuamu. Hargai mereka. Senangkan mereka. Apa yang bisa menyenangkan hati mereka? Bukan soal nurut. Karena nurut aja kadang-kadang itu belum lakukan. Cuci piring Bella, cuci piring. Nyapulah kau Bella, nyapu. Selesai sampai di situ. Halo. Tetapi action yang lebih menghormati orang tua itu belajar menyenangkan. Bagi kita yang ada di sini, hari ini setelah mendengar firman Tuhan ini, kalau kau tidak punya uang, coba katakan kepada papa mamamu apa kabar, tanya dia. Tapi kalau kau punya uang, kirimlah uang pada mereka. Bukan soal orang tuamu butuh. Kalau kau tidak punya banyak uang, kirim makanan. Kalau kau tidak sempat buat makanan, ada GoFood, ada GrabFood. Kalau dia sudah nggak bisa makan lagi apapun, kirim sesuatu apa yang menyenangkan dia. Mungkin dia tidak butuh emas, mungkin dia tidak butuh lagi permata, tapi dia butuh kehadiranmu. Amin. Maka lakukan yang menyenangkan hati orang tua. Karena menyenangkan itu bukan soal persoalan harta benda. Maka kekristenan ini luar biasa. Lebih daripada yang lain. Lebih daripada yang lain. Tak ada gunanya kalau sudah mati kau menghormati. Halo. Aduh lagu Wong Batak nih. Wong Batak juga kan payahnya. Nah, kalau waktu hidup tidak dihormati. Kalau lah mati, pacak nih nak menari-nari pas acara kematian itu ya. Acara kematian itu 3 hari nak menari-nari. Cak ebat nian. Kate guna maka dikaranglah lagu. Tidak berguna lagi kamu itu. Kalau waktu saya mati, kamu menari, ngasih makan, sedih. Itu udah kate guna, kata lagu itu. Tapi di saat hidupku yang sekarang, acap kali kita menunjukkan saat kematian kita hebohnya minta ampun. Cak nangisnya luar biasa. Papi, saya nggak ngajak lagi papi ke Starbucks. Kita nggak makan lagi di McD. Fried chicken, yang tulisnya fried chicken aja udah kate pernah kamu kirim. Belajar menyenangkan hati orang tua supaya engkau berbahagia, bukan soal engkau memiliki pencapaian, tapi karena bahagia ini ternyata anugerah dan pemberian Tuhan dalam hidup kita. Bahagia ini ternyata pemberian Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak orang mencapai segala sesuatu, tapi hidupnya tidak berbahagia. Ada banyak orang tua sekarang merasa sendiri. Merasa sepi. Merasa tidak punya apa-apa. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan yang hari ini, yang diberkati, engkau yang memilih. Hari ini, hormati orang tuamu. Belajar menyenangkan dia. Sesederhana apapun. Amin. Sesederhana apapun. Kiranya bagian firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, apabila engkau dapati kami, sering sekali kami hidup tidak mencintai orang tua, membiarkan orang tua, bahkan mungkin menyakiti mereka. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami hari ini. Ajar kami untuk melakukan hal yang sekecil apapun. Berdasarkan firman Tuhan hari ini. Kami pulang. Kami menjadi baru. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tua kami. Supaya mereka juga menikmati hidup yang dihargai dan dihormati oleh anak-anaknya. Terpujilah Engkau Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa atas firman-Mu dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan.
orang tua dianugerahkan dari Tuhan bagi setiap anak-anak. Dari kecil hingga dewasa, orang tua selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kita. Ucapan terima kasih kami, para anak, kami ingin mempersembahkan pujian terima kasih untuk cinta Papa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa, Mama, Engkau yang terbaik. Papa, Mama, Engkau yang terbaik.
Sungguh bersyukur kita boleh diingatkan kembali akan cinta yang besar dari kedua orang tua kita. Dan diingatkan kembali bagaimana seharusnya kita menghormati dan bersyukur atas cinta dari mereka. Saat ini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening GKY Kebun Jeruk atau dengan men-scan kode QR yang tertera dalam layar televisi atau handphone Bapak Ibu, Saudara sekalian, dan adik-adik sekalian. Bagi Bapak Ibu yang beribadah secara onsite dapat memberikan persembahan melalui scan kode QR yang tertera di belakang kursi atau dapat memasukkan ke dalam amplop dan memasukkan ke kotak yang sudah disediakan di depan sesudah selesai ibadah. Mari sambil menjalankan persembahan kita naikkan pujian Terima Kasih 1000. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami akan kasih yang besar, akan cinta yang besar dari setiap orang tua kami. Tuhan, ajari kami setiap anak-anak untuk menghormati orang tua. Juga ajari kami setiap orang tua untuk menghargai anak-anak. Ya Tuhan, sekarang kami telah memberikan persembahan, kami telah mengembalikan sebagian daripada berkat yang telah kami terima sepanjang hari. Kiranya persembahan kami boleh memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi, juga berkati setiap tangan-tangan yang belum sempat memberi. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dan berkumpul bersama di tempat ini dan kita merayakan Parents Day.
Seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat di depan ini, mungkin Bapak Ibu pertama kali masuk agak bingung begitu ya, melihat ini dekorasi apa begitu. Tetapi hari ini adalah ibadah yang spesial begitu ya. Betul. Ibadah spesial. Boleh duduk dulu Bapak Ibunya. Oke, ya silakan duduk kembali. Saya kira itu satu hal yang spesial karena ibadah spesial maka berdiri terus. Oh gitu ya. Nanti ama-ama kasihan. Iya betul sekali. Oke, ya saudara sekalian seperti yang sudah kita dengar bersama melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa Marlon, Pendeta Marlon. Begitu penting sekali firman Tuhan hukum kelima ini bagi setiap kita, begitu ya. Bagi kita anak-anak, marilah kita belajar untuk boleh menghargai kehadiran orang tua dan menghormati mereka. Begitu juga orang tua juga boleh belajar untuk mengasihi anak-anaknya. Saudara sekalian, secara khusus buat anak-anak muda. Saudara, mungkin kita seringkali kurang mensyukuri kehadiran orang tua kita. Ketika mereka masih ada, mungkin kehadiran mereka kita anggap satu hal yang biasa. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman hari ini kita boleh kembali diingatkan bahwa kehadiran papa dan mama, kehadiran orang tua di dalam kehidupan kita adalah satu hal yang berharga dan begitu penting di dalam kehidupan kita. Bukan karena dikatakan oleh Musa Marlon, tetapi lebih penting dari itu bahwa firman Tuhan Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita untuk boleh menghargai dan menghormati mereka. Oke, karena itu di dalam momen yang sangat berharga ini, setiap kita mau sama-sama diundang untuk bisa mendoakan orang tua kita sebagai anak-anak. Tetapi sebelum kita mau sama-sama mendoakan, mari saya mau ajak setiap kita boleh menaikkan satu pujian yang menjadi satu doa kerinduan dari setiap anak-anak, tetapi juga kerinduan dari setiap orang tua. Bahwasannya melalui keluarga yang ada, setiap kita mau melayani bersama untuk Tuhan. Amin. Amin. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan dalam satu kasih dengan bersahati. Hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu. Tuhan, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami.
selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saya mau ajak setiap kita boleh bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kalian sedang ada di samping papa mama, ataupun saat ini papa mama sedang ada berdampingan, yuk kita mau sama-sama gandeng anak kita mau gandeng istri kita, mau gandeng suami kita mau bilang, kita mau berkata, kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan aku bersyukur untuk orang tua, untuk anak-anak yang Tuhan boleh anugerahkan. Menjadi orang tua itu nggak mudah loh. Mungkin kita sebagai anak-anak punya harapan tertentu ataupun bahkan dikatakan tuntutan kepada orang tua kita. Tetapi tahukah anak-anak bagaimana jerih lelah orang tua kita dalam mencukupi segala kebutuhan kita, dan mereka terus berjuang untuk bisa mendidik kita menjadi anak-anak yang sukses ke depannya. Tuhan, hari ini kami sebagai anak-anak bersyukur karena Engkau boleh menganugerahkan orang tua yang mengasihi kami. Memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tetapi kami tahu Tuhan bagaimana orang tua kami berusaha dan berjerih lelah untuk kami. Terima kasih Tuhan buat mereka. Maafin kami Tuhan kalau kami sebagai anak-anak ini sering gak tahu diri. Kami merasa lebih tahu segala sesuatu. Padahal nyatanya orang tua kami yang lebih banyak pengalaman daripada kami. Maafin kami Tuhan, kalau kami menuntut untuk terus diperhatiin sama orang tua tapi kami lupa untuk memperhatikan mereka. Maafin kami Tuhan, kalau ternyata lewat mulut bibir kami ada sikap-sikap juga yang menyakiti hati mereka. Hari ini kami sebagai anak-anak mau berdoa untuk orang tua kami masing-masing. Terima kasih untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Kalau kami terus dikasih kesempatan untuk memiliki orang tua saat ini, kami gak mau menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Kami gak mau nyia-nyiain kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau belajar mengasihi mereka. Kami mau belajar memperhatikan mereka. Kami mau belajar menghormati mereka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami melalui orang tua kami. Hari ini kami juga mau berdoa sebagai orang tua. Tuhan, tolong terus berikan kami kekuatan untuk terus bisa menjadi teladan iman bagi anak-anak kami. Tolong berikanlah kami hikmat kebijaksanaan agar setiap kami boleh memperlihatkan kasih Kristus. Tolong kami sebagai orang tua yang tidak mudah saat ini Tuhan. Ajarlah kami untuk boleh menjadi sahabat buat anak-anak kami. Biarlah kami terus juga punya tangan, telinga yang mau mendengarkan keluh kesah mereka. Tuhan tolonglah kami juga saat ini sebagai pasangan suami istri. Biarlah kami terus mengasihi pasangan kami dan terus bersehati untuk bisa menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah kami jadi keluarga yang terus mengasihi, melayani, dan jadi berkat bagi banyak orang karena ada Tuhan Yesus dalam keluarga kami. Ini doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah ayat pengutusan yang terambil di dalam Roma 15 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6. Semoga Allah yang selalu memberi dorongan dan mengaruniakan kesabaran serta keteguhan menolong saudara untuk hidup seia sekata, masing-masing bersikap seperti Kristus terhadap seorang yang lain. Kemudian kita semua dapat memuji Tuhan bersama-sama dengan satu hati, memuliakan Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita akan menutup ibadah pada siang hari ini. Kita naikkan pujian ini sekali lagi bersama keluargaku. Mari kita naikkan pujian ini dengan satu kesungguhan hati kita untuk boleh mengasihi keluarga kita. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu hati, dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluarga. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Tritunggal itulah yang memberkati dan menyertai kehidupan saudara sekalian, kehidupan rumah tangga, keluarga kita, orang tua dan anak-anak serta cucu kita. Biarlah keluarga kita semuanya boleh diberkati oleh Tuhan dan dalam lindungan dan penyertaan daripada Allah. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saat teduh bagi kita dan setelah itu ada sedikit pengumuman bagi saudara. Mampu
Puji nama Tuhan untuk sebuah pujian yang begitu indah untuk kita bisa dengarkan bersama dan kembali mengingatkan tentang pentingnya arti keluarga, kehadiran orang tua, juga anak-anak di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ada sedikit warta jemaat bagi kita sekalian. Yang pertama, segenap jemaat juga pengurus di tempat ini mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Marlon yang telah melayani kita baik di KU1, di GKY Pusat, dan juga kebaktian di Kebon Jeruk pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta. Lalu berikutnya saudara mengingatkan setiap kita untuk hadir di dalam kebaktian doa malam hari Selasa seperti biasa 11 Mei jam 6 sore. Dan tema firman Tuhan, harapan orang tua dan anak. Dan di dalam sesi kali ini juga masih melanjutkan sesi yang minggu kemarin, talk show saudara. Dan talk show-nya sangat seru begitu ya hari ini dari perspektif orang tua. Kemarin kan lebih banyak dari perspektif anak begitu. Mari kita sama-sama join di dalam Zoom hari Selasa besok. Bagi saudara yang ingin mengikuti melalui YouTube juga dipersilahkan. Lalu berikutnya saudara diingatkan bagi kita bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei kita akan mengadakan perjamuan kudus. Maka dari itu jemaat sekalian dapat mempersiapkan diri sebelum kita akan memasuki meja perjamuan. Dan diingatkan bagi jemaat juga bahwa tanggal 13 Mei saudara sekalian kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus tidak dilakukan secara onsite. Jadi full secara online. Nah kita gabung dengan ibadah online di GKY Pusat. 13 Mei jam 7.30 atau jam 9. Nanti akan dihubungi lebih lanjut di dalam grup WhatsApp jemaat. Lalu kemudian berikutnya saudara, tanggal 18 Mei ini hari Selasa 2 minggu ke depan gitu ya. Tanggal 18 Mei kita akan mengadakan seminar secara online, webinar dengan tema aduh susahnya mendidik anak di masa pandemi. Nah ini sangat cocok bagi setiap kita orang tua yang mungkin merasa jenuh, merasa lelah, merasa kesulitan untuk mendampingi anak di dalam proses belajar khususnya di masa-masa pandemi yang online begini. Mungkin sebagai istri lebih banyak begitu ya harus melayani suami, tetapi di satu sisi juga harus menyiapkan makanan anak-anak, lalu kemudian mengerjakan tugas anak-anak, membantu mereka dan lain sebagainya. Dan mungkin hal-hal tersebut membuat kita menjadi stres, depresi dan lain sebagainya. Maka dari itu mari kita mengikuti webinar yang begitu baik ini supaya kita juga boleh mendapatkan tips dan juga solusi. Pembicara adalah Ibu Charlotte Priyatna, beliau adalah seorang yang ahli di master pendidikan juga ahli di psikologi anak-anak begitu. Demikian yang bisa disampaikan bagi kita dan selamat Hari Orang Tua sekali lagi dari pengurus dan juga BPP mengucapkan selamat Hari Orang Tua buat kita semuanya. Kiranya keluarga kita juga boleh dipakai untuk boleh menjadi berkat ya, saling memberkati, saling mengasihi di dalam keluarga dan orang lain di luar sana juga boleh merasakan dampak kasih di dalam keluarga kita yang ditunjukkan melalui sikap hidup kita.